Ustaz. Kita mulai ya. Ya. Yang mau mulai, Pak Stanley mulai deh. Kalau kita nanti aku baca doa, Mas Tri yang ngenalin Arek. Selamat siang, selamat datang di Cafe Arek. Setiap Sabtu, acara ini diprakarsai oleh kelompok Arek AJ. Sifatnya akan undang beberapa narasumber yang sharing dan berbagi cerita profesinya. Hari ini kita kedatangan teman kita, Arekers, Robert Roni, filmmaker, nanti akan sharing mengenai sebuah film lain, karya dia, juga hal-hal yang perlu tahu tentang pembuatan film. Sebelum kita mulai, biasa kita buka dengan doa. Om Tito, silakan. Oke, seperti biasa ya, kita sembari tunggu teman-teman, kita mulai dengan doa dulu. Doa sesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Doa saya akan pimpin dalam iman Katolik. Silakan disesuaikan. Kita mulai. Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Ya Tuhan, tentu kami ucapkan terima kasih atas kesempatan siang ini lagi untuk bertemu dalam keadaan baik, sehat. Terima kasih atas hari-hari yang indah, dan kali ini kami akan berkumpul untuk berdiskusi mengenai bincang-bincang industri film. Kita harapkan ini menjadi kegiatan bincang yang menyenangkan, menghibur, namun juga menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama narasumber kita, Pak Roni, yang telah berkenan. Kita mohon agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan makna yang berkesan bagi kita semua. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Om Tito. Untuk KJ, perkenalan dari Mas Tri, silakan Mas Tri. Terima kasih Stanley. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Arek KAJ. Arek KAJ itu singkatannya dari Arena Refleksi Eksekutif dan Karyawan Keuskupan Agung Jakarta. Keuskupan Agung Jakarta ini adalah gereja Katolik yang ada di Jakarta, jadi di bawah satu teritori dari gereja Katolik yang berada di wilayah Jakarta dan meliputi DKI, Bekasi dan Tangerang, ya, sebagian Tangerang. Kegiatan utama adalah seperti namanya adalah refleksi. Jadi setiap Rabu sore kami melakukan refleksi atas iman Katolik, dan di luar itu juga kami ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah lintas iman yang lebih diarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia. Jadi kegiatan yang masih mendasarkan kepada pengembangan sumber daya manusia, baik itu secara secara lintas profesi lah ya. Jadi ada lintas profesi untuk saling mengembangkan diri sebagai manusia. Salah satunya adalah Kafe Hidup ini, kita bincang-bincang mengenai berbagai profesi supaya kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Jadi itu adalah beberapa kegiatan, bentuknya macam-macam, mulai dari pelatihan, mulai dari pecinta alam dan sebagainya. Itu aja mungkin perkenalan awal. Silahkan dilanjut, Stanley. Terima kasih, Mas. Dan sekarang saya bacakan singkat short bionya Robert Roni. Robert Roni adalah writer, director, dan produser yang sudah menulis dan menyutradai dan memproduksi kurang lebih 24 film layar lebar dan ribuan jam konten televisi di sepanjang karirnya. Robert Roni lulusan New York Film Academy, juga pernah terlibat dalam beberapa proyek internasional di Amerika, Germany, Denmark, Jepang, dan Singapura.
mayoritas dari film-film yang diproduksi, disutradarai atau ditulis olehnya sukses secara komersial dan mendapatkan banyak pujian kritikus, bahkan berbagai film awards, baik awards dari dalam maupun dari luar negeri. Di tahun 2014, dia mendirikan production company bernama Legacy Pictures dan menjadi CEO-nya. Legacy Pictures telah menghasilkan film-film blockbuster seperti Ada Apa Dengan Cinta 2, itu merupakan co-production dengan Miles Films, I Love You From 38,000 Feet, Surat Cinta Untuk Starla, Jai Langkung 2, itu co-production dengan Screenplay Films, Critical 11, co-production dengan Star Vision, Sebelum Iblis Menjemput, co-production dengan Sky Media Pictures, Gundala, co-production dengan Screenplay Bumi Langit, dan juga film-film berkualitas dengan nominasi Piala Citra di ajang Festival Film Indonesia dengan film Kartini, Kapan Kawin, dan Gerbang Neraka. Film Kartini mendapatkan 14 nominasi di Festival Film Indonesia tahun 2017, termasuk film terbaik dan menjadi film dengan nominasi terbanyak di FFI tahun itu. Film Critical 11 mendapatkan nominasi Best Director, Best Actor, dan memenangkan Best Actress di ajang Asian Creative Academy Awards untuk artisnya Adiana Wirasti. Kini Robert Roni bekerja sama dengan Ideosource Entertainment mendirikan Paragon Pictures, sebuah production company yang akan memproduksi film-film layar lebar yang berkualitas dan juga film-film yang diharapkan bisa beredar dan diterima di luar Indonesia. Demikian sekilas bio daripada Robert Roni. Untuk selanjutnya, Om Tito mungkin mau memulai dengan tanya jawab atau ngobrol santai dengan Robert Roni. Silakan Om Tito. Oke, jadi langsung aja kita persilakan Robert Roni atau kita panggil Bung Roni untuk memperkenalkan diri sembari udah keluar ini ya? Udah, Indonesian Film Industry. Nah ya, udah keluar ya. Silakan Om Roni mungkin bercerita, nanti diarahkan aja saya untuk ganti-ganti slide-nya. Silakan Om Roni. Ya, ini sih kita sesinya santai aja, lebih ke arah sharing daripada sesuatu yang formal gitu ya. Pokoknya saya pengennya setelah acara ini paling nggak ada sedikit pemahaman tentang film Indonesia sekarang industrinya udah seperti apa sih gitu. Kurang lebih ya, saya kasih overall gambarannya aja. Karena kan saat ini dari dulu masih sering diremehkan ya, film Indonesia mana ada yang bagus sih? Film Indonesia masih murahan, film Indonesia ngapain nonton film Indonesia di bioskop, kan masih banyak anggapan seperti itu. Saya coba untuk sedikit merubah pandangan orang awam mengenai film Indonesia secara overall. Oke, boleh Pak, next slide. Ya, jadi overall tentang film Indonesia itu sempat berjaya banget tahun 70-80-an gitu ya, bahkan jadi salah satu film yang paling ditunggu sama masyarakat. Tapi sempat mati suri tahun 90-an karena ada TV swasta waktu itu, ada RCTI, ada CTV, terus orang jadi nggak lagi nonton film Indonesia di bioskop. Jadi orang cuma nonton ke bioskop kalau nonton film blockbuster Hollywood aja. Terus tiba-tiba awal tahun 2000, Mbak Mira dengan Miles filmnya bangkitin lagi film Indonesia dengan Petualangan Sherina, terus dilanjutkan dengan Ada Apa Dengan Cinta, kalau tahu tahun 2002 Ada Apa Dengan Cinta, Sherina tahun 2000. Gitu. Film ini sukses banget, bahkan jauh lebih sukses daripada film-film Hollywood tahun itu gitu. Dan bikin orang akhirnya berlomba-lomba untuk bikin film Indonesia lagi. Gitu.
Dan sempat ada renaissance, naik terus jumlah penonton film Indonesia sampai tahun 2007, tiba-tiba masih sangat laku gitu. Tapi karena banyak produser aji mumpung gitu, banyak sekali dibikin film-film Indonesia dengan low budget, yang cerita seadanya, bikinnya seadanya, judulnya juga seadanya gitu kan. Contohnya misalnya kayak Pocong Mandi Koyang Pinggul, Hadap Puncak Ketang Bulan, banyak tuh film-film gak jelas kayak gitu tuh. Ya bikin akhirnya orang jadi ilfeel dengan film Indonesia, terus pelan-pelan film Indonesia turun lagi sampai tahun 2011 itu puncaknya tuh film Indonesia benar-benar down, nggak ada satupun yang tembus 1 juta penonton. Jadi film Indonesia dianggap sukses kalau sudah membus 1 juta penonton atau lebih. Tahun 2011 itu titik nadir karena sama sekali nggak ada film yang tembus 1 juta penonton. Gambar yang saya taruh di samping itu ada Petualangan Sherina, ada Petualangan Cinta, tadi saya ceritain, sukses banget. Tahun 2007-2008 itu ada film Laskar Pelangi dan Ayat-Ayat Cinta, sukses banget. Ayat-Ayat Cinta 3,5 juta penonton, Laskar Pelangi 4,5 juta penonton. Nah, sempat setelah tahun 2011 down lagi, oke, Pak, itu lagi, geser lagi. Nah, tahun 2016, film Indonesia kembali mengalami renaissance kedua. Tiba-tiba ada 10 film lebar Indonesia yang sukses tembus 1 juta penonton atau lebih gitu. Tahun 2016. Jadi yang biasanya rata-rata jumlah penonton film Indonesia itu kurang lebih sekitar 12 juta penonton sampai ya maksimum 16 juta penonton lah rata-rata setahun. Tiba-tiba tahun 2016 itu melonjak sampai jadi 32 juta penonton kalau nggak salah, kurang lebih. Yang bikin semua orang bilang, wah kenapa nih tiba-tiba melonjak begitu tingginya gitu. Kita sempat pikir, wah ini cuma Black Swan occurrence nih, cuma sekali once in a lifetime nih. Tapi ternyata enggak, tahun 2017 justru naik lagi jadi 40 juta penonton, total film Indonesia, yang jumlah penonton di bioskop, dengan ada 12 film Indonesia tembus 1 juta penonton atau lebih. 2018 malah naik lagi, dan jadi 50 juta penonton. Nah, jadi dari 35 naik jadi 42, naik jadi 50 juta penonton. Jadi setiap tahun naik lebih dari 20%. Itu yang bikin akhirnya seluruh dunia noleh ke Indonesia. Kenapa nih? Indonesia 3 tahun berturut-turut naik 20% lebih gitu. Berarti ada something yang special yang going on di Indonesia. Dan memang karena ini hal seperti ini nggak pernah terjadi sebelumnya di negara manapun. Penonton film lokalnya bisa naik 20% tiap tahunnya. Pernah terjadi dulu di Cina tahun 2007 sampai 2010-an. Waktu itu mereka lagi booming industri mereka. Tapi sekarang udah enggak sih. Sekarang pertumbuhan film Cina kurang lebih sampai tahun lalu ya. Kita nggak usah ngomong 2020 tahun lalu. Itu hanya naik sekitar 7%. Udah bagus banget sih. Tapi ya sekitar 7%. Nggak ada sampai 20% kayak Indonesia. Sebagai gambaran, Amerika itu setiap tahun hanya naik 1-2%. Terus turun lagi 1%, 2%. Naik lagi 1%, 2%, turun lagi 1-2%. Karena apa? Mereka udah istilah hit the ceiling lah, sama seperti Korea. Jadi udah saturated banget marketnya. Sementara Indonesia ini marketnya masih sama sangat terbuka luas. Karena bioskop di Indonesia jumlah total masih 2000 layar bioskop sampai tahun lalu ya. Padahal sebenarnya kalau menurut saya ideal sih nanti layar bioskop di Indonesia sekitar 5.000 layar lagi. Jadi bisa bayangin. Jumlah penonton kita yang 50 juta ini masih sekitar bisa naik 2-3 kali lipat lagi sih dari yang sekarang. Ini statistik aja supaya tahu jumlah penonton film Indonesia tahun 2015 sampai 2019 itu naik terus secara signifikan. Oke, lanjut Pak Tito. Nah, ini sebagai gambaran ya. Tahun 2007 itu hanya ada 3 film tembus 1 juta. 2008 ada 4, 2009 ada 4, 2010 ada 1, 2011 tadi saya bilang titik nadir nggak ada, 2012 cuma 2. Nah, tiba-tiba tadi saya bilang 2016 ada 10 jumlah film Indonesia yang tembus 1 juta penonton atau lebih. 2017 malah naik jadi 11, 2018 ada 14, 2019 lalu ada 15 film. Nah, sayangnya tahun ini karena COVID jadi ya lah nggak usah dihitung lah tahun inilah. Gitu. Tapi secara statistik menunjukkan bahwa film Indonesia signifikan naik terus. Meskipun tiarap tahun ini di seluruh dunia bukan cuma di Indonesia. Semoga tahun depan 2021 paling nggak udah bisa
kembali paling nggak tahun 2016 lah, ada 10 judul film tembus 1 juta penonton. Oke, berikutnya Pak. Ya. Kenapa saya cerita soal industri film Indonesia secara keseluruhan ini? Karena saya ingin gambaran aja bahwa sekarang ini film itu udah jadi industri yang serius sih. Bukan lagi sekedar orang hobi, anak orang kaya bikin film happy-happy, hilang duit, ya udahlah cuma buat seneng-senengan aja supaya ngetop diliput media atau hanya bisa kenal dengan artis dan segala macam. Sejak tahun 2016 yang tadi saya bilang ada second renaissance itu, bisnis film sih amat sangat menguntungkan sih. Jadi amat sangat sebuah bisnis yang serius gitu ya. Bahkan bisa dibilang salah satu bisnis yang paling menguntungkan di Indonesia. Sebagai gambaran, film seperti Warkop DKI Reborn ini yang ada gambarnya itu, budget produksinya sekitar 6-7 M-an dengan biaya promosi 15 M, jadi sekitar 22 M. Within 6 months or less, mereka bisa dapat sekitar balik profit 250 miliar. Saya yakin sih nggak ada bisnis lain di Indonesia yang bisa menghasilkan keuntungan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Mau bangun pabrik, mau bangun toko, mau buka restoran, mau bisnis apa aja lah, nggak akan bisa dapat keuntungan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu sih. Jadi menurut saya bisnis film ini masih amat sangat menjanjikan makin lama ke depannya. Nggak terhitung tahun 2020 jelas karena ada COVID ini, dan semoga di tahun-tahun ke depan sih industri film Indonesia makin bergeliat lagi dan orang-orang akan kembali ke bioskop menonton film Indonesia lagi sih. Oke, berikutnya Pak. Nah, ini tadi ya. Jadi sekali recap lagi, tahun 2016 ada 10 judul film, tembus 1 juta, 2017 ada 11, 2018 ada 14, 2019 ada 15. 2020 sebenarnya amat sangat menjanjikan. Sebelum COVID, baru bulan 1 sampai bulan 3 ya, udah ada 4 film tembus 1 juta penonton. Ya tapi karena begitu ada COVID, bioskop tutup ya, sampai sekarang udah gak ada lagi lah film Indonesia yang tayang di bioskop sampai sekarang. Oke, berikutnya Pak. Nah, ini tadi saya bilang bahwa film Indonesia sekarang udah jadi industri sih. Jadi kalau misalnya ada teman yang punya modal banyak dan segala macam sih, bisnis dan investasi di film sih sudah bisa jadi hal yang menjanjikan lah istilahnya. Bahkan kita udah nyumbang ekonomi kreatif 1,3 triliun tahun 2018 lalu sih. Jadi udah main-main. Dan tadi yang saya bilang itu, yang profit 250 M untuk satu film, itu baru dari bioskop doang. Belum dari TV, belum dari VOD, PVOD, OTT, atau sponsor yang lainnya. Jadi bisa bayangin, amat sangat besar keuntungan. Tentu saja kalau filmnya sukses ya, kalau film nggak sukses ya rugi. Dan dari tiket bioskop aja, film Indonesia udah nyumbang sekitar 2 triliun sih tahun 2018 lalu. Luar biasa udah jadi industri yang cukup patut diperhitungkan lah. Oke, berikutnya Pak. Nah, terus berikutnya, apa sih yang ingin saya share untuk teman-teman di KAJ hari ini? Kan banyak yang juga bingung, gimana sih bikin film dan segala macam. Untuk menjelaskannya mungkin terlalu kompleks. Saya akan lebih praktikal aja bahwa profesi yang penting apa aja yang ada di film, karena banyak orang yang bingung tuh istilahnya orang film dia ngomong sinematografi, bidang sinematografi ya, sinematografi sebenarnya cuma bagian kamera doang, jadi cuma satu unsur doang gitu. Terus produser dianggap orang yang punya duitnya semua, yang kaya raya gitu. Orang bingung bedanya produser sama sutradara apa gitu. Saya coba cerita satu-satu secara singkat aja, profesi apa aja sih yang di film yang penting. Ada 7 ini yang kita selalu sebut sama istilahnya above the line profession di film. Selain itu juga saya juga pengen mengencourage orang kalau misalnya punya anak, ponakan atau teman punya anak segala macam, untuk kerja di bidang film udah jangan ragu-ragu lagi sih didukung, karena selain menjanjikan secara profesi dan secara industri, dan juga amat sangat menyenangkan sih untuk bikin film sih. Saya sendiri ngerasa bahwa selama 20 tahun kerja di bidang film, saya nggak pernah ngerasa kerja sih selama ini sih. Saya ngerasa cuma melakukan hal yang saya sukain, tapi digaji dan dapat remunerasi. Merupakan sebuah hal yang amat sangat menyenangkan sih. Makanya saya juga selalu ingat ada satu kata mutiara gitu ya. Find your passion,
and make it the work out of it, and you never work a single day in your life. I really believe that, karena hal inilah yang saya jalanin saat ini sih. Saya mengerjakan hobi saya, nonton film, kerjain film, bikin film, nulis film, dan sudah jadi profesi saya selama hampir 20 tahun ini. Jadi kalau misalnya ada anak atau ponakan atau apa pengen kerja di bidang film, dan memang suka film ya, bukan hanya karena pengen coba-coba doang atau pengen dengan alasan-alasan yang nggak tepat lainnya, saya rasa sih perlu di-encourage untuk kerja di bidang film sih. Karena kerjaan di bidang film sudah menjanjikan. Sayangnya sekolah film di Indonesia belum terlalu banyak, dan yang ada pun belum terlalu bagus. Makanya itu juga salah satu alasan kenapa saya memutuskan untuk sekolah di luar negeri waktu itu, sekolah film. Karena memang sekolah film di Indonesia belum terlalu bagus sih. Dan saya berharap beberapa tahun ke depan nanti, jika diizinkan dan didukung pemerintah, saya sih pengen sih bikin sekolah film yang bagus lah untuk orang Indonesia di Indonesia sendiri. Karena menurut saya ini sebuah sekolah yang menjanjikan, industrinya sangat besar dan sangat kekurangan tenaga kerja. Sangat kekurangan untuk regenerasi lah. Jadi sekarang ini saudara masih itu aja, produser, penulis masih itu aja. Dan saya yakin untuk generasi berikutnya sih harusnya masih banyak sekali peluang untuk anak-anak muda di Indonesia. Oke, saya mulai dari profesi yang pertama, produser. Boleh dibawain, Pak? Ya. Apa sih produser itu? Banyak orang yang bilang, produser itu pokoknya orang kaya raya tuh, orang yang punya duit, yang punya film. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi ini semua rancu gara-gara industri sinetron yang dimulai oleh Rampun Jabi. Rampun Jabi itu bukan produser. Rampun Jabi itu investor. Rampun Jabi itu bos yang punya PH yang bikin film. Iya. Tapi dia bukan produser. Dia itu cukong yang punya duit doang. Tapi supaya keren, dia ngaku-ngaku dirinya produser. Dan ternyata berhasil sih bikin dia jadi terkenal, bikin dia dapat proyek dari pemerintah dan segala macam dengan ngaku-ngaku produser. Tapi sebenarnya dia bukan produser, dia itu investor, dia itu bos yang punya PH. Produser yang sebenarnya lebih ke kepala proyek lah. Kalau saya bandingkan, kalau misalnya industri lain ya, misalnya konstruksi gitu ya. Sekarang saya S1 saya kebetulan saya teknik sipil gitu, saya jadi masih perbandingannya dengan konstruksi gitu ya. Kalau bangun gedung gitu ya, kan selalu ada manajemen proyek ya. Nah, manajemen proyek itu produser. Dia mengelola semuanya supaya sebuah proyek, dalam hal ini film, itu bisa berjalan dengan lancar dan jadi sebuah film yang utuh. Ya. Uangnya dari mana? Uangnya dari investor, uangnya dari para financier dan segala macam. Nggak penting seperti apa uangnya dari mana. Tapi bukan berarti itu uangnya produser. Apakah produser bisa narik dari uangnya? Oh bisa, pasti tentu saja bisa. Tapi hampir nggak ada lah produser yang naruh duitnya sendiri 100% untuk produksi film, sebuah film. Maksimum dia paling naruh 10-20% sendiri dari uangnya untuk sebuah produksi. Gitu. Sisanya dari investor. Jadi produser itu merencanakan, mengkoordinasi semua aspek dalam sebuah produksi film. Mulai dari milih kru film, milih sutradara, milih cerita, gitu. Dan segala macam lah. Kenapa produser kuasanya segitu besar dalam sebuah proyek film? Karena biasanya dia yang menginisiasi proyek gitu. Misalnya kayak saya gitu ya, saya nyari sebuah proyek gitu ya. Ini ada cerita yang menarik nih kayak film Kartini itu. Saya kagum banget dengan sosoknya Era Kartini. Saya bikin filmnya gitu. Saya ajak Hanung untuk bikin filmnya, terus akhirnya kita bikin filmnya segala macam. Saya cari Dian Sastro untuk jadi Artininya. Jadi saya semua yang menginisiasi. Karena itu memang produser yang paling berkuasa karena memang dia biasanya memutuskan itu. Apakah selalu semuanya dari produser? Enggak juga. Yang punya investment uang biasanya juga punya FSC gitu. Saya mau bikin film ini dong, tolong bikinin. Nah, kalau visinya sama, saya bikinin. Kalau enggak, saya juga nggak mau. Nah, terus yang paling penting, orang produser perlu sekolah film enggak? Sebenarnya iya dan enggak. Gitu. Jadi produser itu sebuah profesi yang sebenarnya bisa dipelajari tanpa harus sekolah film. Karena banyak faktor non teknisnya menjadi seorang produser sih. Seorang produser itu lebih juga yang penting itu leadership-nya, bisa komunikasi dengan baik dengan orang, punya visi yang jelas, nggak harus ngerti teknis tapi paling nggak punya taste yang bagus lah soal film, lebih ke arah sana. Tapi tentu saja kalau sekolah film ya pasti jelas lebih bagus, tentu saja itu nggak perlu diragukan lagi. Karena biasanya produser kalau beda visi dengan saudaranya selalu bilang, lu produser tahu apa sih soal film? Kan gua yang saudara lebih tahu. Nah,
Kalau produsernya ngerti tentang film, nggak bisa produsernya saudaranya bisa ngomong seperti itu. Makanya saya bilang siapapun saudara kerjasama dengan saya sebagai produser, selalu saya menentukan final cut filmnya. Karena apa? Karena saya tahu lah soal film film secara A sampai Z-nya karena saya sekolah film beneran. Jadi produser nggak harus sekolah film, tapi kalau bisa sekolah film tentu jauh lebih bagus. Tapi yang pasti produser nggak harus ngerti soal teknis sih. Yang soal produsernya pasti soal harus tahu soal film itu soal budgetnya. Bagaimana bikin budget film, bagaimana harga untuk ini, untuk itu, sewa lokasi berapa, untuk produksi ini berapa, karena kalau enggak akan dibohongin oleh para bawahannya untuk budget produksi film, dan itu yang selalu jadi masalah sih. Ini problem besar di industri film Indonesia, bahwa kan sering kedengaran, wah orang film itu banyak pembohongnya, penipunya, dan memang benar, sadly but true, tapi memang banyak orang film penipu, karena gini, budget untuk film let's say 10 M gitu ya, ini dibagi buat syuting bener cuma 5 M, 5 M-nya dikantongin. Kenapa? Ya karena produsernya atau investornya nggak ngerti soal film, jadi dibohongin gitu. Ini Pak habis buat ini, habis buat itu, ya, gitu. Makanya perlu banget punya produser atau meng-hire produser yang ngerti soal film supaya nggak dibohongin. Produksi film saya, yang contohnya let's say Gerbang Neraka ya, cuma 6,8 M, tapi look dan special effect-nya jauh lebih bagus daripada film yang budgetnya 18 M. Ya karena every single penny yang saya pakai buat produksi film itu benar-benar dipakai buat film, bukan buat yang lain. Kalau produksi film lain kan ya gitulah, banyak yang masuk ke kantong pribadinya. Jadi produser penting sekali lah untuk menentukan sebuah film. Berikutnya Pak Lito. Berikutnya Pak, ya sutradara. Nah, sutradara ini profesi yang kedua paling penting dalam sebuah film. Sutradara tanggung jawab dalam menentukan segala aspek artistik, dramatik, kreatif dan sebuah film. Jadi sutradara itu harus bisa nerjemahin skenario, jadi visual, jadi film yang lengkap itu. Jadi untuk ngarahin aktor, untuk ngarahin kamera, apa segala macam itu tugasnya sutradara gitu. Jadi dialah yang benar-benar mendirect lah untuk semua apa yang terjadi di sebuah film pada waktu syuting gitu. Nah, biasanya ini profesi yang paling seksi dianggap orang di sebuah film karena apa? Karena ya semua perusahaan kreatif di sutradara, jadi ngerasa sutradara itu kayak Tuhan gitu, dalam sebuah film. Apalagi di Indonesia gitu, sutradara rasanya nggak pernah salah gitu. Padahal nggak juga, bahwa sutradara itu harus kolaborasi dengan produser, harus kolaborasi juga dengan DOP, production designer dan lain-lain sebagainya. Meskipun yang milih aktor biasanya produser, tapi sutradara boleh kasih pendapat juga biasanya. Oh, saya senang sih kerjasama dengan aktor A atau aktor B karena pernah kerjasama dan chemistry-nya cocok gitu. Nah, sutradara ini harus ngerti tentang teknis sebenarnya. Karena apa? Karena dia membawain semua divisi yang dibawa dia. Tadi saya bilang, kameramen, art director, sound dan semuanya dia yang harus tentukan. Nah, kalau dia nggak ngerti gimana dia mau ngarahin orang, nah itulah sayangnya banyak sutradara Indonesia nggak ngerti sebetulnya soal teknis. Makanya banyak film Indonesia yang dibikin yang seadanya ya karena sutradaranya nggak ngerti soal teknis. Jadi idealnya meskipun nggak harus ya, idealnya seorang sutradara itu harus sekolah film sebenarnya. Nah, seperti saya dulu, saya sekolah di New York Film Academy itu saya ambil jurusan sutradara sebenarnya. Saya harus belajar semuanya selama 2 tahun di sana itu. Jadi saya harus tahu gimana cara ngoperasin kamera, saya harus tahu gimana caranya edit, ngoperasi boom dan segala macam, mendirect orang untuk seperti itu gitu. Punya sutradara orang teknis. Ada juga sutradara yang bagus banget, dia nggak pernah sekolah film tapi film-filmnya oke banget. Atau saya ke luar negeri, Quentin Tarantino, dia juga nggak pernah sekolah film tapi filmnya bagus. Kenapa? Karena Joko Anwar dulu kerjanya tiap hari nonton film doang, karena dia wartawan reviewer film. Sama seperti Quentin Tarantino. Dia kerjanya dulu juga nonton film terus. Kenapa? Karena dia kerja di persewaan video waktu itu. Jadi kerja tiap hari nonton film. Itu seorang sutradara itu perlu skill teknis, harus ngerti banyak hal lah, dari alat, software yang dibuat syuting segala macam,
Dan pasti bisa storytelling sebuah film, harus ngerti membedah sebuah skenario dan segala macam. Jadi dan bisa ngarahin aktor dan krunya untuk gimana acting segala macam. Jadi nggak main-main sih, sutradara profesi yang sangat penting sih. Dan saya sarankan kalau ingin jadi sutradara seharusnya memang harus sekolah film. Oke, berikutnya Pak Tito. Ya, berikutnya ini. Ini profesi yang sangat langka di Indonesia. Jadi selama saya 20 tahun kerja di bidang film, penulis skenario yang bagus di Indonesia nggak lebih dari 10 sih. Sorry to say. Sisanya ya ngakunya sih penulis tapi nggak bisa nulis menurut saya. Jadi inilah susahnya. Mungkin karena kebiasaan negara kita nggak banyak baca buku gitu ya, literasi rendah, jadi susah ada penulis yang bagus di Indonesia. Saya simpelnya logikanya gini sih, bagaimana bisa jadi penulis kalau jarang baca buku gitu. Jadi jangan mimpi jadi penulis lah kalau jarang baca gitu. Dan seperti kita tahu bahwa literasi membaca di Indonesia adalah ketiga terburuk di seluruh dunia sih. Jadi ini problem besar buat dunia film di sekarang ini. Nah, jadi seorang scriptwriter itu kerjanya apa sih? Nulis naskah, skenario untuk sebuah film yang ada isinya dialog, karakter, storyline, dan harus dari bisa dari cerita asli gitu ya, dari dia sendiri, atau idenya produsernya suruh dia nulis, tapi bisa juga adaptasi dari novel atau dari film yang lain atau segala macam. Jadi ide bisa dari mana saja sebenarnya sih. Dan penulis bisa cuma sendirian, tapi bisa juga rame-rame juga sih untuk kerjasama untuk menghasilkan sebuah skenario. Nah, penulis skenario ini beda dengan penulis novel atau penulis cerpen atau penulis yang lainnya sih. Karena apa? Bedanya karena skenario itu berbeda dengan novel dan lainnya. Karena skenario itu cuma blueprint. Skenario itu bukan hasil akhir sebuah karya, tapi itu hanya sebuah petunjuk dan blueprint untuk film. Jadi kalau orang awam baca skenario pasti nggak ngerti apa sih kok skenario seperti ini. Karena itu sebenarnya hanya sebuah blueprint untuk sutradara dan produser untuk bikin filmnya. Saya sekali lagi kasih bandingannya, misalnya seperti blueprint gambar konstruksi gitu ya. Orang awam pasti nggak akan ngerti ini maksudnya gimana, nggak bisa bayangin bentuk rumah atau bentuk gedungnya seperti apanya dari blueprint. Itu juga skenario sih. Jadi harus ngerti tentang struktur dan format penulisan yang intricate lah istilahnya. Beda misalnya dengan maket atau gambar penampak 3D maketnya dari sebuah gedung gitu ya. Orang bisa ngelihat ini toh hasilnya seperti itu gitu. Jadi kalau skenario itu bandingannya seperti blueprint gedung aja. Jadi orang awam pasti bingung kalau lihatnya. Sama seperti sutradara, skenario sebenarnya nggak harus sekolah film juga sih. Karena bisa dipelajarin sebenarnya saat ini, apalagi di era sekarang ya, setelah skenario secara online banyak sekali di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi sebenarnya bisa dipelajarin, dan yang diperlukan sebenarnya hanya bakat menulis dan mau belajar aja sih tentang struktur skenario. Tapi sayangnya, seperti saya bilang, nggak banyak penulis skenario yang bagus di Indonesia sih. Dan industri kita mungkin nggak terlalu mendukung untuk orang jadi penulis yang bagus karena industri yang paling besar di Indonesia saat ini kan masih sinetron gitu ya. Yang ceritanya seadanya, karakternya seadanya, nggak masuk akal gitu juga masih laku. Jadi udahlah, nggak usah nulis bagus-bagus lah, nulisnya seperti ini aja laku kok gitu. Itu yang bikin mendorong orang jadi penulis yang malas dan nggak bisa menulis skenario bagus untuk film lebar. Tapi makin kesini makin banyak film Indonesia bagus dan banyak lahir penulis skenario baru yang bagus. Semoga kedepannya makin banyak sih penulis yang bagus sih. Kuncinya cuma satu sih memang, harus banyak baca, harus banyak nonton film bagus, dan harus banyak belajar sih untuk nulis sih. Berikutnya, Pak Tito. Ya, Director of Photography lah. Ini mungkin yang banyak orang sering dengar kata sinematografi ya, ini profesinya itu Director of Photography. Bahasa resminya kan Director of Photography. Mungkin kalau bahasa awamnya kameramen lah. Dialah sebenarnya yang ngerekam gambar untuk film di sebuah syuting. Tapi kenapa saya nggak mau menyebut kameramen? Karena DOP ini sebenarnya tugasnya lebih dari sekedar cuma kameramen. Jadi bisa aja dia mengoperasi kameranya yang ngerekam, tapi nggak melulu harus dia. Jadi bisa aja dia punya kamera operator namanya,
Itulah kameramennya nanti yang merekam kamera, yang mengoperasikan kameranya. Karena tugasnya DOP sebenarnya jauh lebih banyak daripada itu. Dia harus bisa lighting sebuah scene gitu ya, dikasih warna, dikasih lampu apa segala macam supaya gambarnya berbicara. Gitu. Orang kalau yang tahu suka dan fotografi pasti akan paling enggak paham lah bahwa untuk mendapatkan gambar bagus itu nggak gampang. Butuh banyak usaha dan butuh banyak teknis gitu. Jadi DOP ini tugasnya seperti itu, bukan segala sesuatu yang berhubungan dengan gambar itu tanggung jawab dia. Tapi bukan cuma tanggung DOP doang. DOP ini harus menyamakan visinya dengan sutradara. Mau gambarnya seperti apa sih? Mau look-nya seperti apa sih? Dan gambar bagus saja nggak cukup, harus ada emosinya gitu. Karena kalau cuma gambar bagus saja, saya sering meledek teman sih. Kalau gambarnya mau bagus doang, nonton screen saver aja, nggak usah nonton film gitu kan. Screen saver komputer kita kan bagus-bagus tuh gambarnya, tapi nggak berbicara secara emosi gitu. Jadi beda dengan film. Film itu harus ada emosinya. Nah, makanya karena itu sutradara penting nih untuk bisa memberi gambar yang bagus, tapi juga ada emosinya. Gitu. Berbicara istilah gambarnya. Nah, bukan cuma itu doang. DOP juga harus bersama dengan art director dan production designer untuk nentuin setnya, lokasi segala macam apa supaya bisa gambarnya juga bagus sih. Jadi skillnya DOP ini banyak, harus pahamin kamera, harus bisa ngerti setting menu kamera yang kompleks banget, kamera film gitu. Harus ngerti tentang lighting, harus ngerti bahasa gambar, harus ngerti tentang lampu dan segala macam lah. Jadi saya sarankan kalau pengen jadi DOP sih memang harus sekolah film sih, sekolah film jadi DOP gitu. Karena sangat-sangat teknis ini. Atau paling nggak pernah sekolah fotografi lah paling nggak supaya paham gitu. Ini nggak main-main karena kerjanya amat sangat teknis gitu. Dan di Indonesia profesi ini juga amat sangat kurang sih. Belum banyak di Indonesia yang bagus DOP. Dan jadi kalau saya tahu sekarang banyak anak muda senang banget dengan fotografi gitu ya. Sebenarnya bisa diarahin untuk jadi DOP film sih. Karena DOP film ini profesi yang menjanjikan, gajinya sangat besar untuk sebuah film dan bisa dimulai dari bawah. Ini sebuah profesi yang bisa hierarkinya dari bawah sih. Awalnya jadi misalnya jadi gaffer yang setup lampu, jadi asisten kameramen, jadi kamera operator, baru akhirnya naik jadi director fotografi. Jadi sebuah profesi yang menjanjikan juga. Berikutnya. Bro, sorry potong. Berapa kira-kira gaji DOP ya. itu, Bro? Untuk gambaran aja. Gambaran aja DOP. Ya bagus, tergantung lah ya, tergantung lah, beda-beda lah ya. Kalau yang udah senior sih bisa satu film 250 jutaan. Wow. Satu film ya? Iya, nggak main-main lah. Thank you. Oke, berikutnya aktor. Lah ini nih yang dianggap paling pandang enteng oleh orang awam. Aktor kan gampang nih, modal ganteng, modal cantik doang udah bisa jadi aktor. Padahal enggak sih. Aktor yang benar itu harus bisa menginterpretasikan sebuah karakter dalam sebuah film gitu. Dan harus bisa baca skrip dan harus ngerti tentang emosi gitu. Problemnya memang sekali lagi karena sinetron gitu ya, yang penting ganteng, yang penting cantik, acting karuan juga dipakai gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu sih. Menurut saya profesi aktor itu susah dan butuh latihan, butuh sekolah acting sebenarnya. Itu yang juga nggak ada di Indonesia sih. Saya waktu saya sekolah film di situ, saya juga harus belajar acting karena saya sebagai sutradara harus tahu tentang acting untuk bisa ngarahin orang acting kan gitu kan. Dan memang susah acting itu, harus diakuin. Dan semua orang bisa, dan beda dengan pendapat orang gitu ya. Nggak harus cantik jadi aktor. Karena kalau kita bikin sebuah film, tergantung filmnya lah ya. Masa sih semua satu film semua harus ganteng sama cantik, kan enggak juga, kan ada profesi yang lainnya. Ada jadi yang selain tokoh utamanya, ada pemeran pembantunya, ada peran bapaknya, ada peran apa segala macam. Kan enggak mungkin semua ganteng dan cantik kan gitu. Itu yang sering dilupakan di Indonesia sih. Sebuah profesi yang amat sangat diremehkan. Menurut saya padahal sebenarnya sebuah profesi yang serius dan profesi yang penting sih ini. Skillnya juga ya tadi saya bilang harus bisa interpretasi skenario gitu ya, bisa interpretasi karakter gitu ya. Dengan kata-kata, gestur tubuh, gerak badan, harus gampang hafal gitu dialog gitu kan, dan bisa bikin percakapan yang dialog jadi sebuah skenario jadi natural, nggak gampang gitu. Dan juga harus ngerti tentang blocking, kamera movement, dan yang penting ini sih dia bisa melakukan emosi yang diinginkan setiap saat. Jadi syuting itu nggak urut scene 1, scene 2, scene 3 sampai yang scene berapa yang kita lihat. Syuting itu berdasarkan lokasi. Jadi misalnya lokasi A hari ini gitu ya, ada syuting di lokasi A ini di rumah gitu misalnya. Itu scene 5, scene 12, scene 70, scene 90. Ya itu, kita syuting berdasarkan scene itu hari itu.
karena ngejar lokasi yang sama. Lah, seorang aktor bisa ngimbangin emosinya gue waktu scene 5 seperti apa ya, scene 12 seperti apa ya, scene 70 seperti apa, scene 90 seperti apa. Dia harus bisa ngikutin emosi itu seperti yang diinginkan gitu. Dan itu nggak gampang menurut saya. Beda dengan sinetron yang sistem kejar tayang gitu ya, syuting seadanya dan segala macam. Makanya aktingnya flat aja sih. Nah, sayangnya sekali lagi di sekolah akting di Indonesia nggak banyak. Ada beberapa tapi nggak banyak. Dan saya harap sih kalau ada orang yang pengen jadi aktor ke depannya sih jangan cuma modal tampang tapi harus sekolah akting beneran sih sebenarnya. Tapi sekali lagi ini juga profesi yang menjanjikan karena mungkin meskipun dibayar nggak terlalu mahal dari film, tapi setelah itu kalau jadi terkenal bisa jadi bintang iklan, bisa jadi endorsement ini itu yang apa bisa dibayar bermiliar-miliar rupiah sih setelah terkenal sih. Jadi sebuah profesi yang sangat menjanjikan. Berikutnya, Pak Tito. Sambil nanya Ron, sorry Ron, siapa Ron aktor Indonesia kalau Ya. boleh tahu yang menurut lo cukup oke lah menurut lo saat ini atau menurut lo aktor yang baik? Oh banyak. Kalau aktor yang baik sih banyak. Udah Reza Radian salah satu aktor terbaik Indonesia sih. Dia di internasional pun menurut saya sih nggak akan malu-maluin lah. Bu Christine Hakim juga salah satu aktris yang udah diakuin gitu kan. Pernah jadi juri Cannes juga. Banyak sih aktor yang udah bagus sih. Bahkan misalnya kayak Iko Uwais sudah main film Hollywood. Joe Taslim juga udah main film Hollywood. Sekarang sih udah banyak sih aktor-aktris yang udah diakui dunia sih udah banyak lah. Aryo Bayu juga udah main film di internasional segala macam. Banyak lah. Oke, thank you. Oke, berikutnya profesi yang penting tapi sering juga orang nggak tahu karena kerjanya di belakang layar, editor. Editornya nggak ikut syuting karena dia mengedit film, jadi setelah selesai syuting, semua materi filmnya dia nyambungin antara shot per shot, jadi soal sequence disambung jadi scene disambung jadi satu film utuh gitu. Jadi dia yang nyambungin. Zaman dulu kalau kita masih syuting pakai 35 mm, tuh nyambungnya pakai manual gitu. Tapi sekarang karena semua serba digital, editor kerjanya seperti yang digambar itu, yaitu kerja di depan komputer sih. Nyambung gambar pakai komputer. Nah, biasanya kerjanya editor mulai setelah syuting berakhir, itu mulai post production. Tapi sebenarnya editor yang bagus itu harus ngerti naskah dia harus bisa membedah naskah, harus bisa diskusi dengan sutradara untuk apa sih filmnya mau seperti apa sih feelingnya dan segala macam gitu. Ya, editor yang bagus harus menguasai software editing jelas. Jadi software editing sekarang yang dipakai di dunia saat ini Final Cut Pro, Adobe Premiere dan Avid Pro. Dan dia harus ngerti komputer sih. Jadi kalau orang gaptek sih sebenarnya saat ini nggak bisa jadi editor sih. Karena dia harus bisa mengoperate software editing dan hardware editingnya juga sih. Dan seperti tadi saya bilang, dia harus bisa menganalisa skenario dan emosi supaya struktur storytelling dan film ritmenya bisa terjaga. Gitu. Editor apakah harus sekolah film? Iya dan enggak. Editor ini cukup teknis sebenarnya, karena tadi saya bilang gitu. Tapi sebenarnya karena anak muda zaman sekarang itu amat sangat technical savvy gitu ya. Enggak harus juga sih sebenarnya untuk sekolah editor untuk bisa ngerti komputer dan mengoperasikan software editing ini sih. Cuma satu yang agak susah sebenarnya yang harus dipelajari, yaitu mengerti tentang struktur cerita film, mengenai ritme, mengenai pacing bercerita lah. Itu nggak bisa sambil belajar gitu aja sih untuk bisa pahami itu. Bisa, tapi butuh waktu bertahun-tahun lah untuk mempelajari hal itu kalau nggak sekolah film. Nah, cara yang paling gampang kalau memang orang suka jadi editing, yang paling benar saat ini ialah jadi asisten editor yang udah mapan. Di sana dia bisa belajar mulai dari editing, pelan-pelan akhirnya lama-lama bisa jadi editor. Dan editor di Indonesia sekarang ini meskipun banyak, tapi yang bagus juga nggak terlalu banyak, karena itu saya selalu bekerjasama dengan editor yang itu aja, karena memang ya editor yang bagus sih amat sangat penting dalam sebuah film sih. Editor itu can make or break the film gitu istilahnya. Film jelek dapat editor bagus masih bisa tertolong. Film bagus dapat editor jelek jadinya jelek. Nah, gitu. Tapi yang ideal film bagus ketemu editor bagus jadinya film yang bagus banget gitu. Mungkin itu sedikit gambar tentang editor. Berikutnya apa Tito? Nah, production designer.
ini profesi yang langka di Indonesia karena hampir nggak ada yang namanya production designer. Yang ada di Indonesia itu baru kelasnya art director. Jadi production designer sebenarnya tanggung jawabnya apa sih? Visual konsep sebuah film. Semuanya mereka yang rancang. Mulai dari lokasi, set, grafisnya, properti yang dipegang para aktornya, lightingnya mau seperti apa, kameranya mau seperti apa warnanya, kostumnya, semualah. Mulai dari tirainya, apa semua, itu dia yang mikirin. Dia desain, dia gambar, dan segala macam, semuanya dari nol. Karena itu biasanya production designer tuh profesinya, background-nya biasanya dari arsitek, atau desain grafis, atau desain interior. Karena mereka harus gambar itu semua sih. Harus ngerti itu semua. Nah, sayangnya di Indonesia, belum ada profesi production designer yang benar. Yang ada kelasnya cuma art director. Kelas art director itu berarti cuma mencakup set dan properti doang. Baru itu doang. Biasanya kostum designer sendiri gitu ya, yang kerja sendiri. Set builder masih di bawah art, location manager bekerja sendiri gitu. Jadi masih belum menjadi komprehensif yang total. Kenapa? Karena production designer ini nggak ada sekolahnya di Indonesia. Jadi belum ada orang yang lulus production designer di Indonesia. Yang ada hanya sekolah di luar negeri sih untuk jadi production designer. Sayang sekali memang sih. Jadi menurut saya sih production designer ini profesi yang sangat langka. Dan sudah ada beberapa art director di Indonesia yang mencoba untuk meningkatkan skillnya jadi production designer. Karena memang backgroundnya mereka adalah arsitek gitu, jadi masih bisa mendesain ini itu gitu. Tapi belum banyak lah yang benar-benar jadi production designer di Indonesia. Yang tadi saya bilang bahwa harus ngerti tentang graphic design, harus ngerti tentang seni rupa, harus ngerti tentang arsitektur gitu. Jadi memang sebuah profesi yang kompleks sih ini dan belum ada sekolahnya di Indonesia. Apakah harus sekolah film? Menurut saya sih nggak harus sekolah film, tapi paling nggak dia harus sekolah desain sih. Harus ngerti tentang desain grafis, desain interior atau arsitektur sih. Kalau enggak sih nggak bisa lah jadi production designer. Karena mereka harus benar-benar mendesainin dari zero gitu ya. Harus memberikan, jadi sutradara ngasih gambar seperti apa, mereka yang desain gitu. Nah, salah satu cara sebenarnya untuk mengerti tentang film itu dari saya bilang banyak nonton film kan gitu. Apalagi zaman sekarang kalau beli DVD original atau Blu-ray original itu selalu banyak making of-nya. Nah itu penting banget tuh untuk anak muda zaman sekarang ditonton making of-nya. Itu banyak dipelajari biasanya. Bisa di-share, bisa para filmmaker-nya. Ini desainnya, lokasinya seperti apa, visi sutradaranya seperti apa, skenario-nya seperti apa. Dan itu menurut saya sih amat sangat berharga sih. Makanya saya bilang zaman sekarang sih beda dengan zaman saya dulu. Zaman sekarang semua bisa dipelajarin dengan lebih cepat dan lebih mudah sih. Berikutnya Pak Tito. Nah, tadi itulah 7 profesi yang paling vital di film. Dan menurut saya amat sangat menjanjikan karena gajinya besar, industrinya terus berkembang. Sebagai gambaran ya, setiap tahun di Indonesia, sekali lagi tahun ini jangan jadi hitungan, itu ada sekitar 200 film yang diproduksi dan yang tayang di bioskop setiap tahun sekitar 150 film. Bayangin, dari 150 film itu, sutradara di Indonesia paling dipakai paling cuma sekitar 15 orang. Production designer atau art director tadi cuma sekitar 10 orang. Bisa bayangin nggak? Jadi satu film itu bisa orangnya itu lagi. Makanya aktor juga kan misalnya kalau ada yang sering ngomong, kenapa sih yang main Reza Radian lagi, Vino lagi, atau Chico lagi? Karena memang ya cuma aktor kita nggak banyak. Sutradara kita nggak banyak, penulis skenario kita nggak banyak, art director kita nggak banyak, karena generasinya lemah banget sih. Jadi menurut saya ini sebuah bidang film ini profesi yang amat sangat menjanjikan karena regenerasi yang amat sangat lambat, jadi amat sangat menjanjikan untuk bisa bekerja di film dan masa depan yang sangat cerah sih. Dan menurut saya sih mengencourage anak muda untuk sekolah film sih kalau memang suka film. Kenapa? Karena nggak cuma untuk belajar teknis doang, tapi juga untuk punya koneksi di dunia film sih. Karena biasanya yang ngajar itu orang profesi film. Jadi kalau memang dia bagus gitu ya, pasti akan diajak untuk bekerja di film langsung begitu lulus. Nah, caranya lagi selain sekolah film seperti apa untuk bisa bekerja di film? Bisa magang sebagai intern dulu atau ya sebagai magang lah ya, anak magang untuk low level entry, bisa jadi PA, asisten di sebuah perusahaan film gitu. Dan biasanya kalau kerjanya bagus, bisa pelan-pelan dia naik jabatan sampai akhirnya bisa jadi profesi yang dia inginkan. Atau yang paling gampang saat ini, seperti saya bilang, zaman udah berubah.
Zaman dulu saya waktu masih kuliah itu susah banget untuk bisa bikin film. Karena film itu masih celluloid gitu kan. Zaman sekarang semua udah digital. Bahkan kamera iPhone kita aja udah HD gitu kan. Mau bikin film pendek ya tinggal pakai iPhone aja, udah nggak usah bingung-bingung udah. Wong edit ya banyak sekali software editing yang bisa di-download gratis gitu di internet yang bisa jadi gampang banget lah sekarang kalau mau bikin film pendek. Nah, setelah bikin film pendek, di-upload lah di YouTube, di Instagram, di mana segala macam supaya orang nonton. Kalau memang film pendeknya bagus gitu ya dan bikin orang tertarik dan viral gitu ya. Kalau tahu dulu berapa bulan lalu ada film dari Jogja sangat viral judulnya Tilik gitu kan. Anak-anak mahasiswa bikin yang nonton 20 juta penonton bayangin. Nah, setelah film itu viral, langsung dia diajak oleh produser bikin film gitu. Jadi zaman sekarang untuk bisa bikin film sih jauh lebih mudah daripada dulu sih gitu. Nah, dan berikutnya supaya bisa dilirik sama produser untuk bikin film ikut lomba film pendek, seminar film atau kelas film yang banyak lah sekarang udah kelas online maupun offline gitu ya, banyak sekali lah. Itu di sana kita bisa networking, bisa kenal para filmmaker gitu kan, untuk bisa mulai bekerja di bidang film. Nah, dan juga nggak kalah pentingnya nonton film Indonesia sebanyak-banyaknya di bioskop. Waktu itu ya, kalau sekarang sih ya di OTT lah. Kenapa? Supaya tahu, film Indonesia sekarang seperti apa sih udah sih. Film jenis apa yang laku, film Indonesia sudah seperti apa gitu. Supaya nggak lagi salah paham atau meremehkan film Indonesia. Dan yang terakhir dan juga nggak kalah pentingnya, zaman sekarang ini sudah jauh lebih enak dan lebih gampang untuk belajar apapun. Termasuk filmmaking. Buku di online sekarang gampang banget. Tinggal beli, tinggal download, tinggal banyaklah online juga. Artikel maupun video di YouTube tentang filmmaking, kalian Google aja. Banyak sekali tentang belajar tentang filmmaking. Jadi sekarang nggak ada alasan untuk nggak bisa belajar tentang apapun. Mau belajar masak, mau belajar bikin film, mau belajar apa aja bisa lewat internet. Dan problemnya sekarang kan orang pakai internet hanya untuk hal-hal yang nggak berguna aja sih. Jadi itu yang harus kita encourage semua orang untuk menggunakan internet untuk hal-hal yang lebih penting sih. Kurang lebih seperti itu, Pak Tito. Mungkin last slide, Pak. Ya, ini katanya Martin Scorsese ini. The most personal is the most creative. Jadi saya percaya bahwa bikin film itu suatu hal yang personal sih. Jadi kalau ceritanya memang connect dengan hati kita, gitu yang bikin ya maksudnya, seharusnya bisa jadi film yang bagus sih. Masalahnya di Indonesia masih banyak sekali orang bikin film hanya karena demi uang sih, atau supaya ngetop atau kontroversi aja. Jadi bukan cerita-cerita yang personal. Semoga itu akan berubah di tahun-tahun ke depan. Berikutnya, Pak Tito. Ya, ini saya selalu, setiap kali saya ada kelas online atau segala macam, saya selalu ninggalin kontak saya di sosial media, di Twitter maupun di Instagram, @robertroni. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya atau apa, silakan hubungin saya di sosial media sih. Biasanya pasti saya balas selama berhubungan dengan film gitu ya, nanya-nanya soal film, pasti saya balas sih, meskipun nggak langsung gitu ya, tapi saya biasanya pasti akan balas kalau berhubungan dengan film. Kalau berhubungan dengan yang lain sih nggak akan saya balas. Jadi kurang lebih itu, semoga bisa ngasih sedikit gambaran industri film Indonesia udah sebesar apa dan profesi film seperti apa aja sih. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, produser apa sih, sutradara apa, paling nggak sutradara sedikit gambaran lah. Silakan Pak Tito. Oke, luar biasa tadi ya. Saya nyimak ini seru. Sekarang kita buka sesi diskusi tanya jawab, tapi saya mau mendahului, saya mau nanya dulu nih ke Mas ke Roni nih. Ya. Ini, kalau saya nonton film luar ya, ya. Dari pencahayaan, ya. bisa gelap banget tapi mukanya terang. Jadi kalau dialog satu pencahayaan gitu. Kebayang ya mungkin maksud saya ya, dia sudah gelap, fokusannya di muka gitu ya. Kalau film-film Indonesia saya lihat cahayanya flat, terang semua gitu loh. Itu sinetron Pak, kalau film sih enggak sih harusnya. Kalau nggak percaya coba nonton film-film saya di Netflix, udah nggak ada yang lagi yang film Indonesia yang flat sih. Ya kecuali beberapa film yang jelek ya, dalam kutip maaf gitu. Tapi kalau sinetron memang sinetron semua flat. Tapi kalau film layar lebar sih harusnya sih udah enggak sih Pak. Lalu kedua suara. Kalau film-film luar itu saya lihat suaranya kayak kadang-kadang ngomong tuh agak lirih, berbisik gitu ya. Jadi suara itu juga dia mainnya antar dialog itu betul-betul gimana ya ngomongnya ya. Kadang-kadang suara tuh lirih, seolah-olah kayak pelan ngomongnya, tapi jelas terang gitu loh. Nah, itu sound design. Sound design di Indonesia memang masih amat sangat lemah sih. Saya nggak tahu kenapa sejak saya profesi dulu di TV, sound itu diremehkan oleh
filmmaker kita gitu. Saya nggak tahu kenapa sih. Ini lagi-lagi masalah budaya sih. Padahal waktu saya sekolah film dulu dibilang bahwa sound itu 5 kali lebih penting daripada gambar sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan gambar itu hanya 2 dimensi, hanya mata kita ya. Tapi kalau kita nonton di bioskop, sound itu around us kan. Jadi lebih ke aural atau 5 dimensi sebenarnya sound. Tapi nggak tahu kenapa memang di Indonesia sound itu ada diremehkan. Dan sebagai gambaran aja, di Indonesia hanya ada 2 soundpost yang aktif bikin film layar lebar, yaitu Formix dan Crossfit. Bayangin, dari 200 film setiap tahunnya, cuma 2 company yang bikin sound. Bayangin, bisa dibayangkan betapa diremehkannya sound di Indonesia. Jadi memang sound masih problem sih, itu memang saya akuin. Makanya saya sempat bikin film layar lebar tahun 2000 berapa itu saya sound mixingnya di Australia, karena memang jauh lebih bagus sih. Dan beberapa film sekarang udah sound mixingnya udah di LA karena memang lebih bagus dan memang sound itu penting gitu ya. Tapi ya budgetnya jadi amat sangat mahal sih. Lalu tadi pertanyaannya gini Roni, satu lagi. Melengkapi tadi yang kamera tadi yang kalau kita lihat dialog orang tuh di kamar gelap, cuman tertentu cahayanya nggak flat. Itu karena editing, apa karena waktu syuting sudah diarahkan benar-benar gelap gitu loh. Jadi enggak, ya dua-duanya Pak. Jadi bukan editing ya, itu namanya color correction. Jadi waktu syuting sih memang udah didesain seperti itu. Nanti di post production di enhance lagi dengan color correction. Jadi memang udah didesain itu, nggak ada yang namanya kebetulan. Dan makanya tadi saya bilang kan, kalau sinetron sih udah nggak mikir seperti itu lah, yang penting aster istilahnya, asal terang gambar ada gitu kan. Kalau sinetron. Tapi kalau film lebar udah nggak sih Pak. Kalau nggak percaya coba nanti nonton pada langganan Netflix nggak? Kalau langganan Netflix coba deh, mulai nonton beberapa film Indonesia yang ada di Netflix yang bagus-bagus. Salah satunya misalnya film Kartini Saya gitu ya. Coba aja dilihat bahwa nggak ada lagi gambar-gambar flat itu udah nggak ada. Gambar kita selalu ada depth-nya, selalu pakai gelap terang dan selalu pakai high contrast dan segala macam. Semua udah kita pikirin lah. Udah nggak zaman lagi lah bikin film gambar-gambar flat itu udah nggak zaman lagi sih. Iya, masih ada beberapa film lebar yang low budget ya atau film sinetron. Tapi kalau film bioskop sih udah nggak bisa seperti itu sih Pak. Kendalanya di mana Ron? Kendalanya di mana? Skill. Feel-nya ya. Skill. Skill-nya ya. Oke. Bukan kendala di equipment gitu untuk. Enggak, kamera kita sama dengan kita syuting film di Amerika sama. Sudah pakai Arri Alexa sama-sama Arri Alexa sama. Masalah skill sama waktu gitu. Jadi misalnya film Indonesia kan terbiasa bikin syuting itu buru-buru semuanya pengen cepet aja digampangin gitu. Jadi masalah waktu dan masalah skill sih. Kamera alat semua sama. Kan? Oke. Silakan kalau ada yang mau nanya juga, mumpung ada Roni di sini selaku pakarnya yang bisa cerita ke kita. Jadi biar ini kan ada pertanyaan ya Pak Lito. Saya coba jawab satu-satu aja gitu ya. Yang ada di sini kan. Dari Pak Tri Setiantono. Mau tanya film pendek video dari masyarakat prospeknya bagaimana? Saat ini YouTube apakah bisa menghasilkan? Ya, saya cerita dikit. Dulu YouTube itu sangat menghasilkan. Orang dapat 100.000 view aja udah bisa dapat berapa juta gitu. Tapi sejak setahun lalu YouTube itu berubah policy-nya jadi amat sangat di restriction gitu, nggak tahu kenapa gitu, karena mereka udah nggak mau bagi-bagi duit lagi gitu ya. Jadi sekarang ini tiap 1,5 juta penonton di view, di klik di YouTube itu baru dapat 1,5 juta rupiah kalau dirupiahin. Dan menurut saya udah sangat nggak menjanjikan sih. Jadi udah lupakanlah ngasilin duit dari YouTube, udah nggak bisa lagi lah. Karena dapat 1 juta view itu sangat susah menurut saya. Kalau 1,5 juta view aja dapat 1,5 juta rupiah, ya buat apa? Mending kerja yang lain aja gitu. Nah itu omongan saya. Terus dari Pak Hari Ediarso, mana yang lebih menarik berbisnis di film atau sinetron? Saya sih pribadi jauh lebih menarik di film sih Pak. Kenapa? Kalau sinetron itu ya flat fee istilahnya ya. Bikin dengan budget sekian, dibeli oleh TV seharga sekian gitu ya, segitu doang gitu. Meskipun terus-menerus gitu ya. Karena serialnya panjang. Tapi di lain pihak TV itu semena-mena. Jadi film sinetron yang tayang hari ini gitu ya, dibayarnya baru 6 bulan kemudian atau bisa lebih gitu. Kalau misalnya sering dengar bahwa PH diutangin sama TV sampai bermiliar-miliar, itu kejadian nyata. Nah kalau cash flow-nya nggak kuat, emang bisa nombokin seberapa lama gitu, diutangin sama TV terus sama bertahun-tahun. Bisa bangkrut, jadi PH bangkrut gara-gara TV sih sering banget terjadi sih. Beda dengan film gitu loh. Film ada istilahnya kayak istilah jackpot itu.
Jadi saya bilang, ada film yang budgetnya kecil gitu, seperti Dilan gitu, budget cuma 5M, dengan proporsi 10M, 15M gitu ya. Tahu-tahu dapat penonton 6,5 juta penonton, dapat 150M gitu kan. Itu nggak bisa terjadi sih di sinetron gitu. Jadi kalau sinetron selalu flat fee gitu. Kalau alternatif film bisa tiba-tiba jackpot dapat beratus-ratus miliar gitu kalau filmnya laku. Jadi amat sangat lebih menjanjikan film sih. Berikutnya dari Pak Paulus Satriawan, bagaimana prospek film dengan munculnya saingan di YouTube? YouTube bisa menggantikan industri film. Tadi saya sudah bilang nggak bisa sih, karena YouTube itu kan banyak kan video-video orang seadanya ya, bikin seadanya gitu ya. Orang-orang iseng bikin seadanya, nggak bisa lah ngalahin industri film yang budgetnya berbiliar-biliar atau puluhan miliar bahkan gitu. Masih seperti ini. Film seperti Avengers Endgame gitu ya. Anda nggak akan bisa nonton film seperti itu selain di bioskop sih, film yang dengan super big budget seperti itu gitu. YouTube hanya buat selingan doang sih bisa, tapi kalau buat gantiin industri film sih nggak akan sih sampai kapanpun menurut saya sih. Terus berikutnya dari Pak Hairi lagi, dengan adanya COVID, orang takut untuk bioskop. Film Netflix atau YouTube dengan mudah diakses AP. Industri film ternyata masih menarik, menguntungkan. Saya bilang tahun 2020 ini memang tahun anomali sih Pak, tapi saya yakin tahun depan pada saat vaksin COVID tidak ada, orang akan balik lagi ke bioskop, malah mungkin akan lebih gila-gilaan lagi sih. Kalau ada kangen keluar rumah gitu ya, jadi makin malah menjadi-jadi sih datang ke bioskop menurut saya sih. Saat ini orang nonton Netflix jelas, tapi YouTube sih enggak ya. Saya lagi kalau YouTube itu kan orang upload sendiri yang nggak ada duitnya gitu. Kalau Netflix kan memang mereka multi-million dollar company gitu ya. Mereka beli konten-konten yang memang mahal gitu ya dan bagus gitu ya. Orang sekarang memang terbiasa nonton Netflix, tapi semua juga udah ngomong bahwa Netflix gak bisa menggantikan bioskop karena apa? Sebesar-besarnya TV kita gitu ya, atau sebagus-bagusnya sound system di rumah kita, nggak ada seujungnya dengan sound system atau gambar di bioskop sih. Jadi pada saat bioskop akan balik sih, menurut saya orang akan kembali ke bioskop sih menurut saya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Tri, profesi di film tadi, kebayarannya level termahal, profesi apa, murah profesi apa? Gak ada sih Pak, jadi tergantung sih. Kalau editor bagus bisa bayarnya lebih mahal daripada sutradara yang bagus. Sutradara yang jelek Pak. Jadi nggak ada patokannya sih. Jadi tergantung bagus apa enggaknya gitu. Jadi saya bilang kan DOP bisa mahal banget ya. Tapi DOP jelek ya bisa dibayar murah gitu. Jadi tergantung skillnya sih. Tergantung seberapa hebat kita dalam profesi kita sih. Apakah sutradara harus pasti lebih mahal daripada editor misalnya gajinya? Enggak juga. Tergantung. Kalau editornya lebih bagus bisa gajinya lebih bagus daripada sutradaranya di sebuah film gitu. Terus tadi dari Stan janjikan, oke. Warkop modalnya cuma 20M bro, bukan 80M bro Stan. Jadi 20M dapat 250M. Oh ya, sorry dengar. Kalau 80 mah masih kebanyakan. Ron? Ya itu tadi Ya. compare Oke, kan kurang dari lebih, 20M ya. dapatnya berapa? 250M-an lah. Roni? Ya, jadi kurang lebih itu tadi pertanyaannya udah saya jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi silakan. Iya, saya mau nanya gini, Ron. Ya. Kan kadang-kadang syuting ya di kota tua, syuting film lebar gitu ya. Ya. Turun lah persiapan rame, mobil banyak ke situ, nurun-nurun lampu. Basically kalau untuk ngambil suatu adegan itu ya, emang persiapannya bisa seharian gitu ngambil satu adegan itu nurunin. Ya. Saya lihat buka-buka tenda juga sama. Ya, betul. Memang itu bedanya dengan sinetron itu. Film lebar sih persiapannya lama dan panjang sih, dan serius dan mahal makanya. Makanya kenapa bikin film bisa sampai bermiliar-miliar, bukan puluhan miliar karena memang lama. Kan time equals money gitu. Jadi makin lama bikin sesuatu menjadi makin mahal. Begitu juga film sih. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah ada belum yang kayak studio-studio, kalau kita lihat yang film-film kolosal sekarang, kolosal di Hollywood kan dibikin di studio semua kan, pakai green screen, semacam kayak gitu. Kalau film dengan special effect ya pakai green screen. Dan di Indonesia kan kita memang masih belum bisa Pak bikin film seperti itu. Bukan nggak mampu, tapi memang budgetnya nggak nyampe sih. Sebagai contoh ya, Avengers, seperti semua udah nonton kan Avengers Endgame itu kan. Itu budgetnya 250 juta dolar. Jadi sekitar 4 triliun gitu. Bayangin, 4 triliun bikin satu film gitu ya. Tapi baliknya memang gila-gilaan. Dia dapat di seluruh dunia dapat 2 billion US dollar gitu. Jadi dia dapatnya untungnya bahkan 10 kali lipat gitu kan. Tapi di Indonesia nggak mungkin lah bisa nyaingin film seperti itu. Saya punya duit 4 triliun mah nggak saya bikin film Pak. Saya bikin gedung bertingkat di Sudirman, bikin perkantoran saya. Kalau saya punya duit 4 triliun gitu kan. Jadi memang belum lah, skala kita belum ke arah sana lah. Film termahal di Indonesia sampai saat ini masih baru sekitar
Yang Dread 2 ya, Dread 2 itu 86M lah. Itu film Indonesia termahal sepanjang masa. Kalau bikin film, Tron, dari semua jenis film, yang mana yang paling murah dan film yang paling mahal, film genre apa gitu loh? Kalau Nggak ada, Pak. Tergantung, Pak. Tergantung. Film horor yang murah banget juga ada, film horor yang mahal banget juga ada. Film drama pun yang murah banget ada, yang mahal banget juga ada. Cuma ada satu genre yang nggak bisa murah sih, action. Action pasti mahal, nggak ada action murah gitu. mau action jelek juga pasti mahal ya. Pasti mahal, nggak bisa ya. Dan itu genre di Indonesia genre mana yang paling banyak kalau dilihat trennya dari sisi itu? Mungkin dari sisi Tiga genre di Indonesia karena industri kita masih baru berkembang ya. Genre yang paling banyak itu drama, kedua komedi, ketiga horor. 3 genre doang yang banyak dibikin sih. Horor terutama karena orang kita seneng banget sih sama horor, nggak tahu kenapa sih. Orang kita sih amat sangat percaya dengan klinik lah. Pokoknya cerita setan apa aja orang pengen nonton gitu istilahnya. Brandon mungkin ya, Brandon Tangdom tuh mau nanya kali Brandon. Ya, oke, thank you, Ya, bro. silakan. Pak Roni, mau nanya nih, kita Ya. tahu ya bahwa saat ini industri media kan lagi berubah total ya. Ya. Semua dengan adanya streaming ini kan luar biasa perubahannya, nggak tahu kita seperti apa nih, ya. Dan kita yang di lokal ya kan jadi penontonnya doang nih. Lihat Netflix ya, View masuk, Cashplay masuk ya kan. Hook kemarin baru collapse gitu loh. Nah, saya mau nanya nih, untuk pandangan seorang Pak Roni, dengan adanya streaming seperti ini ya, kita di Indonesia ya harus seperti apa untuk menghadapi situasi seperti ini? Nah, kalau ngomong pas film atau series ya, pandangan Pak Roni mengenai film atau series apa yang ke depan ini akan laku gitu loh. Gitu loh Pak Roni. Bisnis OTT ya, istilahnya itu OTT ya, streaming itu ya. OTT itu kan streaming itu kan. Itu sempat booming di tahun 2018. Jadi sekitar ada 10 OTT waktu itu di Indonesia. Ada Hook, ada iFlick, ada View, ada Genflix, ada clickfilm.com, ada Move, ada apa semacam-macam lah. Tapi saya udah bilang ini nggak akan bertahan lama. Karena apa? Butuh modal besar sekali sih untuk jadi streaming itu sih. Sebagai gambarannya, Netflix itu setiap tahun spend 20 billion US dollar untuk akuisisi konten. 20 billion US dollar. Mana bisa ngelawan lah perusahaan-perusahaan lokal ini. Dan terbukti, Hook pertama jor-joran beli konten terus nggak lama akhirnya bangkrut. Karena ya memang nggak bisa lah, mau gimana mau ngelawan Netflix gitu kan. Dan saya rasa juga begitu. Ntar di ke depan ini hanya akan ada 3 atau 4 OTT yang akan survive di Indonesia sih. Yang menurut saya sekarang yang besar yang masih survive ya Netflix, Disney Plus yang barusan masuk Oktober lalu gitu ya. View akan tetap bertahan karena mereka punya ceruk sendiri, niche sendiri yaitu di serial Korea mereka gitu ya. Dan mungkin Amazon Prime yang akan masuk tahun depan. Selain itu menurut saya sih akan muncul dan sebentar lagi yang akan mati sih. Oh sorry, ada satu pemain Cina yang baru masuk sih. WeTV itu lumayan besar sih. Mereka mengakuisisi iFlick terus di branding dari merek mereka. Itu harusnya bisa karena di Cina mereka sukses banget udah dan survive gitu. Apakah ini akan menggantikan bioskop? Menurut saya sih enggak sih. Kita sebagai content creator, saya sebagai filmmaker, saya seneng aja kalau makin banyak OTT sih kita seneng aja. Karena apa? Mereka pasti butuh konten. Mereka pasti nyari saya untuk bikin film, bikin serial dan segala macam. Serial apa yang akan laku sih semuanya berubah sih Pak. Tergantung tren, tergantung minat masyarakat saat ini seperti apa sih. Jadi nggak bisa diprediksi sih menurut saya sih. Yang penting kita sebagai filmmaker telling a good story aja, itu yang paling penting sih. Dan itu masih problem menurut saya. Jadi saya bilang karena penulis Indonesia nggak banyak yang bagus sih. Tapi kalau menurut saya sih trennya apakah OTT akan menggantikan bioskop? Menurut saya kok enggak ya. Contoh di Cina ya. Di Cina itu semua orang itu punya OTT dan semua nonton OTT gitu ya. WeTV, QE, apa segala macam. Bioskop yang saat ini justru nomor 1 di dunia, ngalahin Amerika gitu. Jadi itu bukan hal yang saling makan, tapi justru komplementari sih menurut saya sih. Toh film yang buat OTT nggak bisa tonton di bioskop, film yang di bioskop nggak bisa tonton di OTT, paling nggak langsung lah gitu ya. Sementara menurut saya bioskop itu masih communal experience lah, masih kegiatan sosial sih. Setahu saya anak muda paling seneng sih pacaran sih di bioskop gitu. Jadi masih amat sangat menarik di bioskop, dan menurut saya tiket di Indonesia sih masih salah satu yang paling murah ya. 50.000 paling mahal kan, paling nggak di Senayan gitu kan. Menurut saya amat sangat murah sih. Di Amerika sekarang udah $18 di New York saya dulu. $18 berarti sekitar $14
hampir 200.000 kan di sini. Ya kita masih jauh lebih murah lah istilahnya. Dan setelah COVID ini berlalu dan pasti akan berlalu, saya yakin pasti akan berlalu. Dengan ditemukannya vaksin segala macam, orang akan kembali ke bioskop sih menurut saya, karena itu lebih ke communal experience lah. Anak-anak muda pulang sekolah senang nonton bareng-bareng, teman-teman kantor sepulang dari sekolah senang nonton bareng-bareng, orang pacaran masih senang nonton bareng-bareng gitu sih. Pak Roni, kalau ngomong layar lebar ya, bioskop ya, untuk bisa nembus 1 juta penonton viewer nih gitu ya. Kira-kira saat ini kalau dilihat, selain kalau kita bilang kan dulu ngomongnya pasti film horor ya kan. Nah, kira-kira ada gambaran nggak Pak Roni untuk bisa 1 juta tuh apa yang ke depan yang mungkin yang belum pernah dilihat, yang bisa jadi suatu inovasi buat kita coba gitu ya untuk bisa masuk ke sana? Justru sebenarnya horor itu yang laku-laku banget, tapi yang jeblok lebih banyak sih sebenarnya sih Pak. Oh, banyak yang jeblok juga ya? Gitu ya? Lebih banyak yang jeblok. Bagi kasih gambaran aja bahwa orang itu sempat banyak banget bikin film horor tahun 2007-2008 tadi yang saya cerita itu. Banyak film horor yang karu-karuan gitu kan, film horor seks lah istilahnya itu. Itu akhirnya sampai orang muak gitu ya, udah nggak ada lagi yang mau nonton. Sampai orang akhirnya menjauhi genre horor karena dianggap genre horor udah nggak lagi dilihat penonton. Dan benar. Sampai akhirnya berubah setelah ada film Danur, kalau tahu Danur. Itu dari novelnya Risa Saraswati itu budgetnya cuma 1,5 M. Oh, 1,5 cuma 1,5 M. Iya, very low budget lah. Belum promosi ya produksi orang. Itu dapat 2,5 juta penonton, which is sekitar 50 M. Coba bayangin. Modal 1,5 M itu 50 M, apa nggak kurang happy. Dan langsung orang-orang berbondong-bondong bikin film horor lagi itu. Sampai akhirnya si Joko Anwar bikin Pengabdi Setan, budget 5 M, dapat 100 something M lah dengan Pengabdi Setan itu. Akhirnya semua orang berlomba-lomba, kalau udah bikin horor lagi. Akhirnya tahun 2018 lalu, ada 50 film horor Indonesia yang tayang di bioskop. Tapi cuma 5 yang laku. Gitu. Jadi gak gampang sih bikin film horor laku sih. Terus tahun 2019 lalu lebih gila lagi, ada 84 film horor yang ditayang di bioskop. Karena berlomba-lomba bikin, gampang nih bikin film horor. Tahu nggak yang laku cuma berapa yang tembus 1 juta? Cuma 3. Cuma Hormatan aja namanya Joko, Kuntilanak 2, sama Danur 3. Nah, jadi nggak gampang bikin film horor laku sih. Film gampang apakah ada cara pasti bikin film laku? Ya nggak ada. Karena sampai sekarang Hollywood pun nggak ngerti cara bikin pasti film laku. Contohnya misalnya Disney ya, Walt Disney kurang besar apa gitu, perusahaan sudah sebesar gitu kan, masih bisa bikin film gitu kayak A Wrinkle in Time yang flop gila-gilaan, atau John Carter from Mars yang flop gila-gilaan. Jadi nggak ada sih formula untuk bikin film box office. Yang ada kita sebagai produser harus bisa mengkalkulasi risk istilahnya, calculated risk yang benar sih. Jadi itu prediksi pasti laku nggak ada sih. Gitu ya. Pak Roni, sekarang kan udah eranya digital ya. Kita tahu ya, kalau dalam pembuatan layar lebar itu kan biaya produksi sama biaya marketing itu hampir imbang, setengah-setengah kita ngomong. Malah lebih besar sekarang marketing, Pak. Iya. Nah, dengan adanya digital ada bisnis model yang baru nggak? Mungkin biaya marketingnya bisa ditekan gitu loh, Pak Roni. Ya, ini menarik. Ini studi case yang menarik. Jadi, waktu saya lagi sekolah di New York itu awal-awalnya sosial media. Awal sosial media booming di Amerika gitu ya. Mereka juga pikir gitu, wah kalau gitu nggak perlu mahal-mahal lagi nih iklan di billboard atau iklan di TV gitu ya, yang mahal. Kan mereka selalu pasang di Super Bowl gitu kan, jutaan dolar itu kan. Pakai digital aja kan murah gitu kan. Ternyata nggak selalu seperti itu sih. Jadi rame di sosial media doesn't always translate to sell. Tahu maksudnya apa ya? Jadi yang paling penting kan call to action untuk orang akhirnya ke bioskop dan beli tiketnya itu kan. Saya kasih gambaran contoh film judulnya dulu Scott Pilgrim versus the World. Itu produksinya Universal Studio. Saya waktu itu masih kuliah dan head of Universal Studio itu ngajar di kampus saya waktu itu. Head of marketingnya. Jadi dosen tamu. Dia bilang, ini studi case yang menarik gitu. Bahwa Scott Pilgrim versus the World ini diangkat dari sebuah komik remaja yang sangat indie gitu ya. Sangat-sangat laku. Jadi anak-anak hip lah yang cool yang baca. Filmnya juga nggak terlalu besar budgetnya, $30 juta doang. Buat mereka kecil sih, buat kita sih besar banget $30 juta. Jadi bilang, udahlah kita coba deh, kita revolusi promosi. Kita hanya lewat sosial media doang gitu. Gimana kita mereka proyeknya. Dan ternyata berhasil jadi conversation di sosial media.
di Twitter, di YouTube, di mana segala macam itu jadi trending worldwide selama 2 minggu berturut-turut. Wah, mereka happy kan. Wah, ini sih pasti sukses nih. Ternyata waktu opening weekend, tahu istilahnya opening weekend Pak ya, untuk film itu ya, opening weekend cuma dapat $13 juta. Sangat-sangat underwhelming. Mereka kaget, ternyata ya diomongin semua orang seluruh dunia nggak berarti orang akhirnya nonton ke bioskop gitu. Orang tahu film Anda is one thing. Orang pengen nonton film Anda is another thing menurut saya. Jadi menurut saya sih is still a complicated thing lah untuk marketing film sih. Menurut saya nggak sesimpel itu. Makanya waktu Falcon Pictures gitu ya, PH yang bikin Warkop Reborn, tahu ya, film teroris sepanjang masa itu kan budget produksinya cuma 6,8 M, ya kan, cuma sekitar 6 M. Mereka biaya promosi sampai 15 M, 2 kali lipat lebih. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa promosi yang baik bikin orang penonton. Dan memang benar sih, bikin orang jadi tertarik ke bioskop. Karena apa? Yang gedung Semanggi itu, yang veteran itu kan di stikerin gambar Warkop tuh, jadi omongan semua orang kan. Terus mereka nyewa pesawat di chat gambar Warkop segala macam. Kayak gitu-gitu itu kan marketingnya nggak murah Pak, tapi ternyata efektif jadi omongan gitu sih. Makasih Pak Roni. Sama-sama. Oke. Silakan yang lainnya, ini masih waktu 5. Di chat ada lagi tuh, di chat ada pertanyaan. Ya, Chat film animasi di Indonesia seperti apa? Masih berat sih Pak. Karena apa? Animasi itu mahal banget. Dan kita nggak bisa mengharapkan orang maklumi, maklum dong animasi Indonesia masih jelek, jangan dibandingkan sama animasi Pixar gitu, tahu ya Pixar ya, yang bikin Disney, yang bikin Toy Story segala macam. Saya bilang nggak bisa orang maklum. Kenapa? Harga tiket film Indonesia sama film Hollywood sama kok, 50.000 kok. Kenapa kita harus maklum gitu kan? Jadi menurut saya masih berat sih potensi film animasi Indonesia sih. Terus dari Pak Paul bisa share jelaskan soal jalur distribusi film ke bioskop, apakah ada mafianya, bagaimana pembagian keuntungannya. Jadi ini sih urban legend sih Pak, selalu bahwa bioskop ada mafianya. Sebenarnya nggak ada sih. Sesimpel ini aja, kalau bikin film bagus, yang main ngetop gitu ya, terus trailernya bagus, pasti ditayangin sama bioskop. Sesimpel itu. Bioskop juga butuh duit kok, ya kan? Bioskop juga butuh film kita kok. Kalau nggak ada film kita, emang mereka mau tayangin apa? Emang cuma film Hollywood doang bisa? Nggak bisa. Sekarang ini nggak ada film Indonesia, bioskop bahkan jalan sebenarnya. Bioskop sama-sangat butuh film Indonesia. Tapi memang yang keterlaluan kadang-kadang orang bikin film seadanya, syuting seadanya, budget seadanya, pengen tayang di bioskop. Jadi nggak fair buat bioskopnya dong gitu kan. Enak aja lu bikin film gini yang pengen tayang di bioskop. Banyak film yang jadi sinetron aja nggak layak, tapi pengen tayang di bioskop. Itu yang akhirnya sering nggak dapet jadwal tayang, yang orang komplain, kenapa sih kok ini bioskop ini mafia nih, nggak bisa nayangin film saya. Lah film lu jelek, nggak introspeksi gitu kan. Ditayangnya juga nggak laku gitu. Jadi udah terbukti film-film kayak gitu ditayangnya juga nggak laku. Penonton kita udah nggak goblok. Penonton kita udah bukan lagi zaman dulu gitu. Film jelek mah nggak ada yang mau nonton gitu. Jadi buat apa? Kalau bioskop tayangin film itu terus kosong gitu, yang rugi kan bioskop karena mereka ada overhead cost kan gitu kan istilahnya gitu. Gitulah kurang lebih. Dan sekarang ini bioskop sih sangat transparan gitu ya. Jumlah penontonnya berapa, pokoknya hasil tiketnya berapa, 50-50 antara pemilik film sama pemilik bioskop. Jadi gitu sih. Sesimpel itu sih Pak. Nah ini Roni, saya pengen nanya nih Mas Ya. Jadi gini, saya pernah lihat beberapa film yang mereka hanya main di YouTube lah ya, film-film yang pendek-pendek banget ya. Iya film pendek. Kan income-nya mau dari mana? Bayangan saya pertama income-nya kan dari YouTube. Tadi Roni mengatakan sekarang aturannya udah susah, YouTube tidak memberi terlalu murah hati untuk bagi yang di luar. Lupakanlah itu. Mungkin dari iklan ya. Kalau saya di sinetron pun sekarang udah kan ada iklan makan beng-beng. Iya, betul. Atau dikasih gimmick-gimmick ikon-ikon di sekitar layar lah waktu kita lagi nonton keluar iklannya, atau mungkin yang titipan baju, kaos Nike dan lain sebagainya. Iya. Nah, ada salah satu film yang saya lihat di YouTube itu yang ini loh, yang film polisi itu loh, Pak Babin itu loh. Babin itu perwira pembina desa yang di Purworejo, yang kemarin juga sampai diajak Jokowi karena dia ikut mensosialisasikan mengenai bagaimana kehidupan masyarakat desa, ngatasin COVID, untuk Bhinneka Tunggal Ika, semacam kayak gitu. Ada tuh, namanya Babin itu pembina desa Pak Babin Purworejo. Dia bikin, dan yang ngeditnya itu polisi yang pangkatnya hanya sersan, dia perwira pembina desa di Polres Purworejo, dia ngedit sendiri, dia jadi sutradara.
viewernya lumayan banyak. Pertanyaan saya sekarang, tadi kan Roni juga di paparan tadi ada menyebutkan tuh, salah satunya ikut kompetisi, ikut itu ya. Nanti tren yang seperti itu bisa menjadi warna tersendiri sebagai suatu industri film lah. Tidak mengatakan dia compete dengan bioskop, tapi menjadi suatu tren tersendiri. Sebenarnya komunitas YouTube sih udah besar selama 10 tahun terakhir ini sih Pak. Sudah besar banget. Jadi orang dikit-dikit punya channel YouTube, bikin video sendiri, itu sih udah makanan sehari-hari buat anak muda sekarang gitu. Jadi kalau anak muda sekarang ya, pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber kan, sering dengar gitu kan. Karena pada zamannya ya, sampai 2 tahun lalu sih sebenarnya. Sebelum itu sih amat sangat lukratif sih di YouTube sih. Dapat berjuta-juta rupiah per bulan itu gampang banget dulu YouTube. Baru tahun lalu aja direvisi, jadi bikin susah semua orang gitu. Mereka sudah nggak bagi-bagi duit lagi lah istilahnya. Dulu sih gampang banget dari AdSense istilahnya, kalau pernah tahu. Namanya Google AdSense itu, jadi orang beriklan di Google yang naruh di video di YouTube mana yang lagi trending gitu ya, terus dibagi keuntungannya dengan para YouTubers ini gitu. Sayangnya sekarang udah berubah sih, algoritmanya berubah gitu. Jadi sekarang kalau mau bikin YouTube dan cari duit, harus cari duit sendiri. Contohnya gini misalnya, saya bikin acara tentang kuliner nih, gua koki nih gitu misalnya, gue bikin acara YouTube gitu kan. Udah nggak bisa lagi ngarepin dari iklan dari YouTube bisa dapat duit berjuta-juta. Kalau mau dapat caranya seperti apa? Harus si YouTubernya ini sendiri datang presentasi misalnya ke Indofood gitu. Pak, saya mau punya acara gini-gini, bisa nggak ngasih sponsor saya berapa M gitu, kayak gitu-gitu. Dan itu jelas nggak mudah kan gitu. Beda dengan dulu. Dulu bikin aja. Ntar kalau penontonnya udah ratusan ribu atau jutaan gitu kan, pasti dipasangin iklan sama YouTube, nanti dia akan ngasih duit ke kita gitu. Sekarang udah nggak seperti itu sih Pak. Gitu. Oke, Roni, nimbrung lagi Pak Neoni. Tadi kalau bilang YouTube kan sekarang udah susah ya menjadikan satu ini. Kalau kita punya platform ya Pak ya, semacam ini buat kita bisa memfasilitasi para pembuat konten gitu ya, cerita pendek ya, yang ada di Indonesia untuk bisa tampil di platformnya. Ada satu platform yang kita buat. Nah itu untuk mereka bisa mungkin nanti sesama masyarakat Indonesia juga yang melihat ya, untuk kita bisa itu menjadi sesuatu yang menarik ya, Pak Roni? Bisnis platform itu mahal sekali sih Pak. Untuk bisa bikin sebuah platform dan survive gitu ya, bikin servernya, belum marketing untuk supaya orang tahu platformnya, download apps kita itu mahal sekali sih. Sebagai tadi saya contoh bahwa Hook aja yang modalnya $250 juta bangkrut Pak dalam waktu 3 tahun gitu. Iya. Gak gampang sih. Karena musuh kita itu ya akhirnya ya YouTube, yang Google ya, notabene duitnya $1 billion, nggak ada nomor serinya lah. Netflix gitu, itu saingan kita. Jadi mau bikin platform selokal apapun, sekecil apapun, itu dianggap saingan oleh mereka. Dan untuk compete dengan para raksasa itu nggak main-main sih Pak, menurut saya sih. Oke. Roni, tanya lagi masalah untuk film ya. Kan banyak yang film layar lebar, sukses, kemudian dibuat series. Serial. Ya. Ada lagi yang mulainya dari serial dulu, pas dia sukses ya kan baru jadi dibuat lebar-lebar. Nah menurut Pak Roni bagaimana nih untuk masalah fenomena ini? Sebenarnya itu yang kita bilang kalau yang lebih terukur, yang lebih make sense secara logik ya, kita harus mau mulainya dari mana dulu? Mau layar lebar atau series dulu? Sebenarnya yang benar itu memang ini istilahnya, kalau di orang-orang Korea itu istilahnya OSMU, one source multi use. Jadi memang harus dari satu IP, satu cerita, itu harusnya bisa dikembangkan jadi manapun. Di Indonesia masih belum aja sih. Jadi sebenarnya kayak let's say satu IP gitu ya, tentang let's say Captain America gitu ya. Bisa ada serialnya, bisa ada film lebarnya, ada video gamenya, ada komiknya, ada kaosnya, ada merchandise-nya juga ya. Iya. Itu one source multi use. Yang benar seperti itu sih Pak. Tapi karena Indonesia memang masih industrinya masih baru, belum ke arah sana ya pelan-pelan lah. Tapi yang itu sih wajar banget, bahwa satu source akhirnya bisa jadi banyak turunannya, itu sih wajar sih. Selama masih bisa dijual, sama masih ada yang mau nonton, kenapa enggak? Oke, Pak Roni, satu lagi tanya ya. Kan di Indonesia ini banyak cerita rakyat, banyak cerita-cerita juga tentang kerajaan-kerajaan yang selama ini belum kita kenal gitu loh, ya kan? Kayak kerajaan di Palembang, ya kan? Cerita-ceritanya banyak tuh ya. Menurut Pak Roni ya, cerita-cerita seperti yang itu ya, cerita rakyat yang dulu gitu kan, apakah masih punya, kalau dibilang hati di segmen customer Indonesia saat ini di zaman milenial ini?
Sebenarnya bisa banget sih Pak. Cuma kuncinya satu sih, bikinnya harus bagus. Dan bikin cerita-cerita rakyat dan fantasi dan segala macam legenda itu sih gak murah. Nah itu akhirnya kan, jadi kita harus berhitung lagi resiko kan. Kalau bikin satu produk yang mahal banget gitu dan nilai komersialnya masih ditanya, orang sih biasanya nggak mau gambling sih. Lebih ke arah sana sih Pak. Iya, bisa buat sekitar 10 miliar minimal Pak Roni. Oh lebih. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dampak pandemi COVID terhadap industri perfilman terutama pekerjanya. Ya sangat parah sih Pak. Jadi COVID ini menghantam semua sektor di seluruh dunia sih, bukan cuma film ya. Teman saya dari profesi apa saja sih terkena dampaknya lah. Dan apakah suffer ya? Semua suffer sih. Ya kita cuma bisa brace ourselves, kita tunggu tahun depan setelah ada vaksinnya, semoga semua kembali normal. Karena bioskop tutup, syuting juga nggak bisa berjalan, ya mau nggak mau semua nunggu. Setelah jadi alih profesi gitu kan, ada teman saya tiba-tiba sekarang buka kafe gitu kan, buka ini itu apa segala macam, pokoknya everyone has to survive sih. Om Tito udah 3:30 nih, Om Roni masih ada waktunya, masih ada. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi kita boleh wrap up. Ya. Sebentar Ron, sebelum nutup, tadi kan passionnya Roni yang belum tercapai adalah sekolah film. Selain itu apa lagi Ron yang masih mimpi atau cita-cita lo yang masih lo mau ini? Ya industri kita harus jadi lebih besar sih. Maksudnya industri kita ini masih dalam infansi lah. Sebagai contoh gambaran tadi saya bilang ya, bahwa jumlah penduduk Indonesia kan 250 juta nih, ya kan? Sementara film terlaris di Indonesia sepanjang masa baru 6,8 juta penonton. Berarti baru sekitar 3% dari jumlah penduduk kita, kan gitu kan. Padahal yang ideal, menurut saya, harusnya 10% paling enggak. Jadi yang ideal itu nanti suatu saat film Indonesia terlaris sepanjang masa, itu penontonnya 25 juta. Gitu. Jadi bukan kayak sekarang baru 6 juta penonton, 7 juta penonton. Harusnya benar nanti 25 juta penonton nanti. Kalau udah tercapai, baru industri kita berarti udah bergerak, udah nafas sih. Jadi kalau ada satu film Indonesia tembus 25 juta penonton, yang berarti bisa dapat sekitar 500 M gitu ya, dari bioskop saja, itu kita baru bisa tersenyum lah bahwa industri film Indonesia berarti udah maju lah. Sekarang masih jauh sih. Gitu. Kita masih sepertiga dari target lah istilahnya. Itu juga dipengaruhi dengan jumlah bioskop yang kita masih 2.000 kan tadi saya bilang kan, jumlah bioskop seluruh Indonesia kan ber-2.000. Saya harap sih 5 tahun ke depan bisa jadi 5.000 layar atau bahkan lebih sih. Pada saat itu sih berarti udah lebih maju lah bahkan industri film kita sih. Ini ada pertanyaan terakhir. Apa rencana pendanaan film melalui publik, melalui obligasi atau IPO? Saat ini belum, karena tadi saya bilang bahwa industri film itu masih dipandang sebelah mata sih di Indonesia sih. Udah ada satu company namanya MD Pictures melakukan IPO tahun lalu dan hasilnya nggak bagus sih sampai sekarang sih menurut saya sih. Jadi sekarang saat ini pendanaan film masih lebih ke istilahnya apa ya? Individual investor lah, private investor lah masih ada. Dari Pak Mulyadi itu kan ada yang menanya SMK Pak. Iya. Sebagai narasumber kelasnya TKV boleh. Saya sih selama pandemi ini saya sering banget Pak jadi ngajar tamu di mana lah, di kampus mana lah, di sekolah mana sih, saya sih nggak keberatan sih. Selama waktu yang memungkinkan saya nggak keberatan sih saya sharing ilmu kayak gini, karena saya dulu juga sekolah ke New York-nya juga dapat beasiswa, bukan duit saya sendiri gitu. Karena kalau kalau ke Amerika sendiri dengan duit sendiri nggak mampu saya waktu itu. Mahal banget sekolah film di Amerika. Jadi saya nggak pernah keberatan kalau disuruh berbagi dimanapun, kapanpun, selama waktu memungkinkan, kenapa enggak. Oke, thank you Roni. Sama-sama. Ya, waktunya juga udah 3:30 ya Pak Tito. Ya, silakan aja ngubungin tadi dari diberitahukan cari Robert Roni di IG ya. Atau Twitter ya. Kontak via sosmed. Boleh satu lagi Pak Tito menanya ke Pak Roni. Ya, boleh Pak. Gimana Pak? Gini, saya tuh pengagum film-film Hollywood, terutama yang sutradaranya Steven Spielberg ya. Dan kayak efeknya tuh kan kayaknya luar biasa sekali ya, kayak fenomenal, kayak kolosal gitu ya. Itu teknologinya Indonesia belum punya kayak gitu ya Pak Roni ya?
Sebenarnya teknologinya bisa dilakukan kalau ada duitnya, Pak. Jadi yang nggak ada itu duitnya, Pak. Sebagai contoh tadi saya bilang ya, kayak Saving Private Ryan itu misalnya. Nonton nggak, Pak, Saving Private Ryan? Nonton. Ya, itu kan luar biasa bagus. Itu film tahun 1998, ya kan? Film 22 tahun yang lalu, ya kan? Itu budgetnya 125 juta dolar, Pak. 125 juta dolar itu kalau dirupiahkan berarti sekitar 10 T gitu. Kalau buat ngebor tuh bisa dapat 10 sumur tuh, Pak. Kalau buat ngebor sumur, ya 10 makanya sumur. Makanya kan. Jadi orang Indonesia pun punya duit segitu ya nggak bikin film, Pak, gitu. Jadi memang harus beda sih industrinya gitu. Jadi kita belum nyampe ke sana. Jadi saya sih termasuk yang realistis karena saya juga tumbuh besar dengan film Hollywood gitu ya. Saya juga sekolah di Amerika gitu. Saya tahu gitu bahwa batas kita masih belum ke sana. Yang kita nggak bisa kerjakan di sana, ya kita kerjakan di sini gitu. Yang kita bisa kerjakan adalah Pak, cerita-cerita lokal yang dekat dengan masyarakat kita sih, yang nggak bisa dikalahin oleh Hollywood. Jadi kita jangan ngejar spektakel, karena kita nggak akan bisa ngejar spektakel Hollywood gitu ya. Film-film James Bond, film-film superhero itu udah nggak akan kekejar. Jadi kita bikin cerita-cerita yang dekat di hati aja sih, cerita-cerita inspiratif. Gitu. Ya, betul. Keluarga Cemara gitu ya? Ya, salah satunya. Oh ya, produksi terdekat apa Pak Roni yang akan tayang, yang direncanakan? Ada satu film judulnya Backstage, film tentang kakak adik. Tentang kakak adik yang sebagai penyanyi. Ya, film-film keluarga yang menghangatkan lah. Semoga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Amin. Oke Pak Tito, udah sore, mungkin kita foto bersama dulu ya Pak Tito. Oke, terima kasih dulu kita. Ya, terima kasih Bung Roni, luar biasa. Sama-sama. Silakan kembali lagi tadi bagi yang ingin menghubungi Mas Robert Roni, silakan follow Instagramnya ya, Robert Roni gitu di Instagram, silakan dikomunikasikan. Sekarang kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Lagi ada Paulus belum hidup kan Paulus ini ya? Paulus belum hidup. Hidupin dulu videonya. Candi, oke kita hitung 1. Sylvia, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selamat sore semuanya. Sampai berjumpa lagi pada. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bro Roni, luar biasa. Terima kasih. Sangat semoga berguna. Amin. Terima kasih Mas Roni.